Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ferry's Farm. Lama ya nggak ketemu. Nah, kita sekarang ada di dan pakannya Ferry's Farm, alias di sawah. Yuk kita cari Mas Per lagi ngapain itu. Antara lagi mau babat suket apa lagi itu ya, intip-intip jagung tetangga ya. Mas Per. Halo, selamat pagi teman-teman. Lagi ngapain? Lagi lihat perkembangan sampai belakang. Ternyata udah waktunya panen semua. Ini bagus sekali ini pertumbuhannya. Ini rumput apa toh, Mas? Ini di sini yang paling depan ini kita ada rumput gajah biasa, Mbak, sebenarnya yang paling depan ini. Rumput gajah biasa. Ini ya. Sampai ini kan berbeda ya. Ini rumput gajah biasa yang ditanam dulu itu. Ini ada lugute, terus ada belakang lugute. Ini odot. Belakang ini odot. Terus sebelah ini, Mas Per. Ini odot ini. Oh, termasuk ya. Ini kan ya, beda toh. Perbedaannya. Cuma kan suburnya di sini. Ini hampir inilah tidak ada lugute ini. Ini dah. Ini yang odot. Odot inilah, besar-besar kayak daun pandan. Terus yang besar-besar ini odot super. Yang ini. Ini odot super ini. Perbedaannya sama odot biasa ini ya, teman-teman. Itu loh yang paling terlihat bagus. Lihat yang itu ya. Jeprok-jeprok ke atas itu loh, itu odot super. Itu yang lebih tinggi odot super, yang rendah itu odot biasa. Odot biasa. Nah, mumpung dek sawah, Mas. Saya mau tanya jenis-jenis rumput untuk pakan itu sebenarnya apa aja toh? Kalau ini yang saya ketahui aja ya, dan yang termudah ada contoh di sini. Contoh jenis rumput untuk pakan. Ini sebenarnya rumput liar seperti ini. Ini ya, kasih contoh. Mas bisa ngarit juga tuh, Mas? Bisa no. Nah, ini rumput liar seperti ini. Ini adalah jenis rumput kalau saya paling bagus. Paling bagus. Dalam artian kenapa? Kita tidak perlu menanam, mereka sudah tumbuh sendiri, terus kadar airnya juga sangat rendah, seperti ini. Terus yang kemudian adalah kan menurut dari kategori ditanam atau tidak, ini adalah rumput liar. Ini adalah salah satu rumput budidaya. Kalau rumput bukan liar, rumput budaya ya. Rumput liar itu berarti semua jenis rumput aman dimakan. Semua jenis rumput aman. Seperti ini kan beda ini sama ini. Nah, ini yang dolor ini juga rumput. Enaknya kalau rumput liar ini mereka variasinya sangat banyak. Jadi untuk kebutuhan, mengapa sih dulu dikasih rumput tok terus gemuk-gemuk? Lah karena variasinya banyak seperti ini. Belum lagi yang seperti ini. Berarti sebenarnya jenis rumput liar itu banyak dan banyak sekali. Ini kita di satu nggon aja, teman-teman. Ya, satu kita udah menemukan telung tipe. 3 tipe. Nah, ini. Sebenarnya 4 sih sebenarnya. Lah ini ada rumput ini barang. Kayak banyak tuh, Mas. Nah, ini loh. Lebih dari 4 ya. Ini kalau rumput liar. Terus rumput budidaya kita contoh di sini sudah ada yang terlihat tadi 3. Rumput gajah biasa atau king grass. Gajah biasa atau king grass. King grass. Rumput gajah. Bukan elephant grass. Kan gajah. Bukan. Elephant. Terus rumput odot. Yang ini. Odot biasa. Odot super. Sama ada lagi napier pakcong. Tapi ada di belakang sana, Mbak. Nanti boleh lihat enggak? Boleh. Tapi kalau lewat sini kayak kok kesulitan. Nanti kita lewat jagung-jagung. Dan rumput tetangga, teman-teman. Ini, teman-teman. Kayaknya ini yang paling menarik. Ini paling menarik. Ada bulu-bulunya. Ya. Ini. Kayaknya juga subur. Sebenarnya segala jenis rumput ini tetap termasuk ini juga, teman-teman ya. Ini rumput, tebu pun jenis rumput sebenarnya. Tetap bisa dikasih makan. Ya, tapi kan bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya tuh. Ya. Terus rumput odot tadi, Mas. Ciri-ciri nih kan kadang
Saya juga bingung tuh, ini odot apa bukan? Rumput odot, ciri-cirinya ini. Kayak kipas ya, kayak ini. Ini. Rumput odot. Dari dia mulai batang terbawah ini ya. Ini kan akar ya. Tuh ini akar. berupa daun semua. Oh. Loh, daun semua sampai atas. Jadi kayak daun pandang, kayak kipas seperti ini. Kayak kipas. Terus setiap ros, ini kan rosnya jaraknya pendek-pendek ya Mbak ya. Ros jarak pendek-pendek sih, tak kasih contoh yang ros jaraknya pendek-pendek. Setiap ros ini muncul tunas. Ya, ini kita lihat ya. Bukan akar ya. Ini tunas 1. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Rosnya jiro lu patmo. Setiap ros muncul tunas. Setiap ros muncul tunas. Ya semua rumput setiap ros rumput muncul tunas deh. Cuma bedanya kalau odot itu rosnya jaraknya dekat. 1 jari. Terus ini teman-teman perumputan gak aku. Terus yang kedua, dia pendek-pendek ya. Pendek-pendek. Pendek-pendek. Terus kalau odot super dia lebih super gitu dok. Tapi ciri-cirinya sama. Ciri-cirinya sama karena memang jenisnya odot. Ya kayak saya dengan Marvel, manusia super, tangan, kaki sama, cuma dia bisa terbang. Dia harit kumo. Duh, awas. Oh gitu teman-teman, raitnya hijau soalnya teman-teman. Kalau untuk pertumbuhannya mas? Kalau pertumbuhan sebenarnya sama mbak. Pertumbuhannya sampai masa panen kan sama 45 hari, cuma untuk penanaman pertama itu kita pakai 80 sampai 90 hari tergantung kondisi tanah dan asupan air sebenarnya. Asupan air dan pupuk. Cuma bedanya adalah produktivitas. Nah, kalau produktivitasnya? Kalau odot ini sak gini dok teman-teman. Sak gini. Dipas-pas ya. Aku harus ngarani seperut ya. Seperut. Itu yang odot. Kalau odot super ini bisa lebih tinggi lagi. Cuma ini kan kecepit, biasanya sampai 2 meter. Sama jagungnya. Wow, ini kan kecepit sama odot-odot kuntet, jadi dia kayaknya nggak berani, si jangkung melindungi itu nggak berani. Nah, 45 hari. Terus rendemennya cukup ringan ya teman-teman, karena didominasi oleh daun. Batang paling hanya 30-an cm, terus daun semua. Jadi batangnya sakmene, daunnya bisa sampai perut itu. Jadi rendemen dari batangnya sangat kurang, tapi daunnya sangat banyak. Jadi sangat lebih cenderung disukai oleh ternak teman-teman. Kalau rumput odot penjelasannya masih apa enggak? Masih. Oke. Oh nanti tapi ada pembandingnya sama rumput yang lain nih? Maksudnya sekarang dibandingkan rumput lain dulu. Penjelasan rumput ini. Oh ya lebih disukai karena selain disukai ternak juga disukai peternak sebenarnya. Kok bisa? Karena kita nggak perlu pakai chopper ya teman-teman ya, karena ini daun semua. Wes ini mesin teh. Berarti langsung dimakan. Kalau kayak king grass itu tadi. King grass ini kalau enaknya sangat mudah ditemui di mana saja. Ini yang punya Pak Sopian nih. Lagi. Rumput tetangga. Rumput tetangga ini ya. Ini karena rumput lama, dia legend di Indonesia. Jadi sangat mudah dijumpai dan mendapatkan bibitnya sangat mudah, dalam artian bukan hanya dapat tapi lecek kayak gratis, malah diwewehi gitu loh, dikasihkan. Hampir sama ya mas, tapi kalau secara bentukan ya, tapi ini loh yang membedakan nanti. Pak Sopian nyuwun. Pak Sopian nyuwun 1. Iki sisa nandur nganu. Pak Sopian. Nah, jadi jarak rosnya panjang. Wow. Jarak rosnya sangat panjang. Terus ini lebih keras, batangnya lebih keras. Melawan dewa matahari teman-teman. Enggak sih, cuma kadang burek. Wow ya inilah. Bu. Niki lho Bu, ngajari lari-lari suket. Pas lari-lari mboten diajari ngeten iki jan amoh kok mengki. Lah nggih. Monggo. Monggo.
Nah ini. Itu batangnya kayak atos ya, Mas? Batangnya sangat keras dan ini butuh chopper atau pakai gigi besi. Oh. Nah ini gigi besi ini kita pakai. Ini. Ini kayak pring. Nah inilah. Ini landep loh teman-teman. Nah inilah. Nah inilah. Ini sobat nyiwel usus ini teman-teman. Disogoknya di usus kok pring kan gitu. Berarti ini harus dicoper dulu. Oh, ini harus dicoper dulu atau pakai ruminansia besar. Anggapnya odot kan anggapnya cuma bawah hilang. Kalau nggak punya chopper biasanya bawah dibuang. Oh ya eman ya sebenarnya. Oh sangat eman sekali. Karena kan yang kita bacok pertama ini tenaga udah keluar, es teh udah keluar, mie dok loro udah keluar kan itu loh. Berarti ini cocoknya untuk ruminansia yang besar. Sapi. Ya tergantung anu juga sih Mbak. Kalau adanya ini ya jangan dijadikan masalah. Biasanya orang-orang bowing udah punya ini, bowing nyari itu gitu loh. Tetap bisa, cuma tetap bisa. Kan murah tadi enaknya. Kita nggak harus beli bibitnya. Kalau odot kayak masih beli kayak. Ini tadi kan katanya saman luguten. Luguten ki aku gatel-gatel ya tadi. Itu kalau dimakan aman ya tapi dimakan langsung. Kalau tua aman ya Kak, tua dan terbiasa. Biasanya kalau di awal pengenalan itu cowangkemnya lambenya ini loh. Apa? Brendul ya. Oh. Iya kero kan brendul nanti bisa mengakibatkan penyakit bereng. Bereng yang disebabkan oleh rumput ini cepat sembuh. Beda yang sama lalat. Yang bikin lama kan lalat itu. Tuh, off namanya teman-teman. Kalau rumput gajah ini tadi Mas, produktivitasnya gimana? Sama sebenarnya 45 hari dia banyak sekali ya jenisnya. Jadi ada yang ini yang daunnya kecil-kecil sudah terlihat tua ya. Dia paling 1,5 meter sampai 170 lah kayak aku. Kui. Ini pertumbuhannya kayak cowopet juga ya? Pertumbuhannya enggak sama no. Lah kadang maksudnya cuma ditancap pinggir-pinggir sawah no ya. Oh iya. Ya layaknya rumput biasa seperti ini. Mereka sebenarnya rumput itu pertumbuhannya sangat bagus, cuma dia ada apa jenis? Hama-hama yang menghambat apa enggak gitu loh. Nah, rumput liar seperti ini habis dibacok besoknya langsung tukul, paling berindil loh. Ini wes aku untuk dapat macam-macam banyak ya. Oke. Tuh odot rumput ini kalau pakcong kita enaknya produktivitas lebih banyak. Lebih banyak. Nggak, karena dia lebih tinggi. Di sana kan ada pakcong. Produktivitas lebih tinggi karena hitungannya gini lah. Sama-sama nandur 1 meter persegi, dia bisa lebih tinggi dengan waktu yang sama. Kalau ini kayak tadi kan dia wis kepentok karena genetik ya. Saudel tadi. Kecuali yang super tadi ya. Kecuali yang super bisa tinggi-tinggi gitu. Pakcong ciri-cirinya Mas, nggak ada ya? Pakcong di sana ya. Yang tinggi sendiri tuh pakcong itu. Sebentar. Kelihatan nggak dari sini? Apa di pause dulu kita ke sana? Oke, kita pause dulu ya teman-teman. Di pause dulu teman-teman. Ini ya pausnya. Lah, di mana ini? Ini di pakcong teman-teman. Bahaya. Sambil ngiyup, bisa untuk ngiyup teman-teman pakcong itu. Terus ini kalau sudah tua biasanya bawahnya legi kayak tebu. Nah inilah. Bongkotnya sangat besar teman-teman. Dia besar terus aromanya itu kalau sudah siap panen itu sangat manis kayak kayak tebu teman-teman. Tapi memang kayak tebu beneran nih? Memang kayak tebu ini loh. Besar sekali. Ini kalau tanahnya lebih subur lagi bisa sangat besar ini teman-teman. Nah ini segini ya. Pol ini 2 meter masian. Bisa sampai 5 meter teman-teman. Mungkin yang di bawah sana. Karena kan di sini kita ada pesaingnya rumput odot juga toh. Itu kita masukkan lagi ke dalam teman-teman ke tanah kita sendiri. Itu. Jadi perbedaannya ini tadi teman-teman. Bukan yang depan ini lain ya teman-teman. Ini jagung loh teman-teman. Coba berarti kowaplok wong loh. Katanya itu nanti ciri-ciri rumput tetangga. Ini perbedaan pakcong sama odot.
Todot itu ini pakcong. Ini berarti produktivitas per 1 meternya ini lebih banyak daripada si odot. Enaknya itu. Kalau yang belakang itu Mbak, itu budidaya rumput gajah. Rumput gajah king grass tadi king grass yang subur. Itu tadi. Oh, juga bisa tinggi ya ternyata. Bisa karena memang itu kan dirawat. Itu. Jadi banyak sekali teman-teman ya. Untuk jenis rumput ini sebenarnya bukan hanya pakcong, bucong, gajah biasa, gajah super, liar itu tadi contoh yang sangat mudah. Nanti ada biovitas, ada biograss, gama umami, terus setaria itu loh. Banyak ya ternyata. Banyak dan bebek teman-teman. Kita mau ngiyup apa enggak? Kita ngiyup. Ngiyup di situ aja Mas. Ngiyup di situ ya. Yo, sama tak tanya-tanya. Nah, ini tadi kan wis membahas beberapa rumput. Kalau menurutnya Mas Ferry itu sebenarnya ada nggak sih? Maksudnya di antara semua itu yang lebih baik atau yang lebih bagus untuk ternak itu sebenarnya yang mana? Sebenarnya semuanya bagus Mbak ya. Karena rumput ini kan selisih proteinnya kisaran 4-5% setiap rumputnya. Lah, tapi untuk rumput ini sendiri saya pribadi nilai proteinnya adalah bonus. Jadi kita tidak bisa menggantikan protein-protein, cuma untuk pengejaran ke protein yang tambahan di sentrat nanti akan lebih sedikit, enak itu. Lah, tapi yang menjadikan enak pada ternak ya. Tapi yang kita pikirkan kan bukan hanya pada ternak, itu terlalu egois kalau hidup di Indonesia. Nah, terus apa lagi yang dipikirkan? Ya tetangga kayak gini, keoman di sini nggak tukul jagungnya teman-teman dulu. Iya. Itu kan ada jagungnya, sini nggak ada. Karena ada pakcong. Nah, ini apa nggak dosa ini? Kilemai wonge dewe itu loh. Jadi saya dulu penanaman odot ini pertimbangannya karena dulu sini itu dikasih lombok. Kecuali sini juga rumput gajah, kita berani pakai pakcong semua. Secara produktivitas kita dapat lebih banyak. Itu. Kalau bisa pakcong, tanduri pakcong. Tapi pakcong ini harus ada chopper. Dan nanti takutnya ke wadung nandur pakcong teman-teman nggak punya chopper. Atau nandur pakcong, chopper jadi masalah seperti itu ya. Jadi tetap pertimbangan penanaman rumput ini tergantung pilihan masing-masing. Karena ini kan hanya sumber serat. Kalau saya pribadi itu ya. Nanti kalau sumber serat ini bukan final teman-teman. Baru awal semua. Nanti bisa ditemukan dengan sentrat atau penguat, kemudian dikasihkan pada ternak. Kalau hanya rumput seperti ini kayaknya kok kurang. Kecuali kita tadi pakai rumput liar ya. Karena rumput liar itu sudah terbukti sangat lama mampu mencukupi gizi-gizi daripada hewan. Nah ini kayak ini di sini beda lagi yang nolor ini. Oh iya. Nah, ini. Bukan jenis rumput tapi jenis hijauan tanah. Ini kalau orang ngaret mesti kebabat. Ya jagung ya iso kebabat barang teman-teman. Telo barang gitu loh. Cah-cah lek ngaret lek disawah saiki kabeh. Godhong gedang sengon. Banyak sekali teman-teman di sini sumber hijauan pakan ternak sangat lengkap. Jadi kalian bisa memanfaatkan pakai teknologi atau pakai cara lama itu bisa semua. Oke. Yang terakhir ya Mas ya. Terakhir. Menurut Mas Per, ruminansia atau ternak dikasih makan rumput itu wajib nggak sih? Soalnya sekarang kan jenis pakan banyak tuh Mas. Sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib. Tapi sangat penting. Paham ya? Harus bisa membedakan ya. Kalau wajib nanti orang-orang yang jauh dari rumput tidak bisa beternak, tidak bisa beternak. Intinya ternak malah jadi masalah. Sebenarnya gini, rumput ini adalah masuk dalam kelompok pakan yang namanya serat. Serat itu tidak hanya rumput saja. Ada bisa limbah kulit kopi, terus kulit ketela, terus lamper jagung. Banyak sekali teman-teman, kulit kedelai itu ya. Yang penting yang jenisnya masuknya ke serat semua. Jadi rumput ini pentingnya ketika dia
menjadi salah satu bukan nganu ya, sumber serat segar. Oh. Sumber serat segar yang dipanen pada usia matang. Nah itu. Kalau limbah lainnya itu tidak. Pada usia ya limbah sing matang isinya kan. Dia usia tuwek gitu loh. Jadi nutrisi-nutrisinya masih tetap bagus rumput. Oh gitu. Secara nutrisi. Iya. Vitamin yang di dalamnya ya, vitamin, mineral dan tetek bengek. Oke. Siap. Sudah, kayaknya hari ini sudah membahas jenis rumput sudah, terus tadi pakan pakai rumput apa enggak. Terima kasih ya Mas Per. Oke, terima kasih banyak dan terima kasih Bebek karena kata-kata hari ini. Itu tadi. Terima kasih banyak dan terima kasih Bebek karena sudah diberitahu dan diberi tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.